Experience tablet yang besar, yang harganya tuh nggak mahal-mahal banget ya, nyaman dipakai buat kerja, nyaman dipakai buat main game, terus nonton Netflix, itu udah bisa di-deliver dengan sangat baik melalui Redmi Pad Pro. Nah sekarang nih di tangan gua ini ada generasi yang terbarunya, masih dengan formula yang sama dengan bumbu, sedikit upgrade. Ya langsung aja kita bahas, ini dia Redmi Pad 2 Pro. Jelas ini adalah sebuah tablet yang gede, bongsor, tinggi. Tablet ini ada di 27,9 cm dengan lebarnya ada di 18,1 cm. Yang menarik, tebal tablet ini cuma 7,5 mm dengan berat ada di 610 gram. Tebal dan bobotnya ini bikin tablet ini effortless ya buat dibawa-bawa pakai tangan atau masuk ke tas kita. Yang gue pegang ini yang warna graphite gray. Nanti bakal ada dua pilihan warna lagi ya, ada silver dan lavender purple. Bodinya ini menggunakan material metal unibody. Gue suka ya finishing matte di backdoornya. Backdoornya juga polos aja, clean dengan bumper kamera yang bentuknya pils di bagian kanan atas. Ya overall build quality-nya tuh bisa dibilang sangat solid ya. Buat cuttingannya juga sangat rapi. Buat handlingnya tablet ini sangat terasa gede. Tapi karena tablet ini cukup tipis, jadi masih sangat nyaman nih buat dioperasiin asalkan menggunakan dua tangan. Bodinya juga terasa sangat licin dan tablet ini juga udah mengantungi sertifikasi tahan air dan debu IP53. Frame-nya juga punya desain flat dengan lengkungan di setiap sudutnya. Di kanan ada tombol volume, dua mikrofon, dan tray SD card. Di kirinya ini polos, nggak ada apa-apa. Di atas ada dua grill speaker dan tombol power. Dan di bawah ini ada dua grill speaker, 3,5 mm jack audio, dan port USB Type-C. Lanjut kita ke depan, ini ada layar IPS 12,1 inci yang punya resolusi 2,5K. Refresh rate-nya 120Hz, display rasionya 16:10, touch sampling rate-nya itu 360Hz, dan punya 1,07 miliar warna. Support sama playback Dolby Vision, peak brightness-nya ada di 600 nit dan layar ini udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kalau lihat bezelnya sih masih cukup tebal ya rasanya ya. Di sini ada kamera depan yang lokasinya tuh samping kanan pas kita pakai secara portrait. Kamera depannya ini memang didesain buat digunain dalam posisi yang landscape ya. Nah untuk layarnya ini udah lebih dari cukup menurut gua. Yang pertama kita notice adalah layarnya tuh besar, puas banget pas pakai kerja ataupun buat nonton. Detailnya cukup baik, produksi warnanya juga pas, apalagi layar ini juga udah support untuk playback Dolby Vision. Nah sayangnya itu di YouTube dia belum mendukung playback HDR, tapi di Netflix dia udah mendapatkan spesifikasi Widevine L1 dengan dukungan playback Dolby Vision. Nah buat nonton Netflix sih layar segede gini tuh rasanya enak banget ya. Warna yang dihasilin juga cakep, kontras dan warna hitamnya juga cukup banget. Apalagi ditemenin sama quad speaker yang punya support Dolby Atmos juga. Pas nonton Netflix tuh efek surroundnya itu sangat berasa baik ya. Volumenya itu bisa di boost up to 300% ya. Dan di volume maksimalnya itu suaranya juga masih bulat. Jadi experience mini cinemanya itu dapet. Redmi Pad 2 Pro ini ditenagain sama Snapdragon 7S Gen 4. Prosesor ini berjalan di fabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 8 core dan ditandemin sama GPU Adreno 810. RAM-nya gede 8GB dan storage-nya juga 256. Wi-Fi 6 ada, Bluetooth-nya versi 5.4. Pas gue bikin video ini sih sayangnya Antutu dan 3D Mark itu masih dikunci ya, belum bisa dites. Sedangkan untuk Geekbench 6, tablet ini bisa dapetin skor di 1256 single core-nya dan 3336 multi core-nya. Di GPU benchmark-nya, tablet ini berhasil dapetin skor di 3610 untuk API yang OpenCL dan 4789 di API Vulkan. Nah buat main game kayak Clash Royale sih masih aman ya, ini game standar banget karena layarnya juga besar, jadi main game ini tuh surprisingly kerasa nikmat. Satu game yang asik dimainin di tablet itu menurut gua Roblox ya. Game ini terasa lebih mudah kalau dimainin di layar yang segede ini. Gue cobain main Mobile Legends di tablet ini, settingannya mentok di map quality ultra, frame rate-nya super dengan resolusi HD. Selama main sih terasa sangat lancar, nggak ada kendala sama sekali. Cuma harus diadaptasi nih, soalnya kan gede ya layarnya ini. Tapi ternyata enak loh main game di layar sebesar ini. Kita ke OS-nya, Redmi Pad 2 Pro ini menggunakan Xiaomi HyperOS 2 yang udah berbasis Android 15. Jadi saat video ini dibuat, security patch-nya itu ada di Agustus 2025. Gue bisa bilang kalau Xiaomi HyperOS ini berhasil ngasih experience yang smooth ya di tablet ini. Saat di scroll-scroll, UI-nya tuh terasa fluidnya, terus nggak ketemu lag ataupun lemot, tampilannya juga clean. Gue suka sama lock screen style di HyperOS ini, kerasa estetik. Nah sekarang gimana kalau skenarionya tablet ini dipakai buat kerja? Di sini gue ada dua aksesoris officialnya. Ini ada keyboard dan juga smart pen-nya. Nah ini untuk keyboardnya ini
Dia masih model yang clip ya, bukan yang magnet. Jadi koneksi in-nya itu masih menggunakan Bluetooth. Keyboardnya ini punya 65 caps yang punya ukuran 16 mm x 16 mm. Key travel 1,3 mm dengan 19 mm key pitch. Ukuran dan jarak antar touch-nya ini beneran pas ya, dan nyaman banget dipakai buat ngetik. Terus gue suka ya, dia tuh kerasa clicky dan membal banget. Keyboard covernya ini punya baterai sebesar 220 mAh yang diklaim itu bisa bertahan 59 jam untuk dipakai kerja dan udah menggunakan port USB Type-C. Nah sekarang kita bahas Smart Pen-nya. Ini pennya udah support 4096 pressure level. Latensinya ini kurang dari 10 milisecond dan touch sampling rate-nya ini ada di 240 Hz. Di sini juga ada aplikasi Mi Canvas, jadi buat kalian yang suka gambar-gambar nih kepake banget. Gue sama sekali nggak bisa gambar, jadi biasanya gue pakai hanya untuk main mapping ide-ide aja. Jadi kalau misalnya buat syuting, gue harus bilang kalau experience pakai pennya tuh lumayan asik ya. Latensinya juga terasa sangat minim, walau belum sampai di level pennya tablet-tablet flagship. Tapi menurut gue ini udah cukup baik. Sayangnya Mi Canvas di sini belum disupport sama AI. Gue nggak tahu ya kedepannya bakal ada support AI-nya atau enggak. Nah buat dipakai untuk meeting online, kamera depannya sih ngasih kualitas gambar yang cukup banget. Sayangnya kalau pas pakai keyboard covernya, posisi tablet ini tuh sedikit dongak ke atas, jadi framingnya kayak low angle gitu. Paling kalau mau ngakalinnya diganjel sesuatu gitu ya dari bawahnya. Mikrofonnya juga ada dua di bagian atas, kualitasnya sangat baik. Nah di sini ada 3,5 mm jack audio, jadi kita bisa pakai headphone ataupun headset kabel buat meeting. Jujur ini berguna banget ya. Buat dengerin lagu, jack audio juga ngasih power yang lumayan. Ada fitur Xiaomi Interconnectivity. Nah, di sini kita bisa seamless terhubung sama ekosistemnya Xiaomi. Kayak kita bisa lanjutin kerjaan di aplikasi yang sama antar device, atau kita bisa tampilin screen smartphone kita di layar tablet ini. Fitur yang gue suka banget sih ya, jadi kita bisa jadiin tablet ini wireless display extension buat laptop kita. Caranya itu tablet kita di setting, terus ke more connectivity option, terus ada nyalain wireless display extension. Di laptop ini gue menggunakan laptop Windows ya, jadi kita tinggal case terus tinggal pilih connect ke tablet ini aja. Kalau kayak gue, biasanya gue pakai laptop itu buat ngetik ya, tablet gue jadiin extender buat browsing atau buka-buka dokumen dan email. Nah buat edit foto juga sangat ngebantu banget, apalagi kalau layar laptop kalian belum touchscreen. Jadi kita bisa pakai pennya tuh buat ngedit-ngedit yang detail-detail kecil. Untuk baterainya ini lumayan masif ya, ada di 12.000 mAh. Di sini kita bisa dapat batok chargeran yang 33 watt juga. Xiaomi klaim bisa isi penuh dari kosong dalam waktu 202 menit menggunakan batok chargernya. Lumayan lama juga ya, cuma setelah gua pakai kerja ngetik-ngetik, tablet ini tuh baru gua cas di hari keempat ataupun kelima. Tablet ini juga support untuk reverse wireless charging up to 27 watt, jadi bisa jadi power bank dadakan juga. Terakhir kita ke kameranya. Di belakang ada satu kamera 8 megapiksel f2 yang kualitasnya tuh sekedar ada aja ya. Videonya mentok di Full HD 30 fps. Jadi langsung aja nih gue kasih contohnya. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakangnya Redmi Pad 2 Pro. Dia mentok di Full HD 30. Ke kamera depan juga menggunakan sensor yang sama ya, 8 megapiksel f2.28. Videonya juga mentok di Full HD 30 fps. Terus ini adalah contoh perekaman video kamera depannya. Dia juga mentok di Full HD 30 juga. Redmi Pad 2 Pro ini akan dijual langsung sepaket dengan Redmi Pad 2 Pro Keyboard dan Redmi Smart Pen di harga 4499 juta. Ya serius ya, tablet ini punya value for money yang oke. Mengingat ini adalah tablet yang ukurannya gede ya. Apalagi ini selama gue pakai kerja itu kerasa sangat nyaman. Experience-nya tuh smooth banget. Layarnya besar, speakernya mantap, keyboardnya enak, smart pen-nya juga asik. Kayaknya tablet ini tuh akan menjadi kandidat tablet terbaik di harga 4 jutaan. Oke, jadi gue rasa segitu aja video kali ini. Makasih banget yang udah nontonin sampai selesai. Gue Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.